Baik, kita lanjutkan di pembahasan pendalaman mengenai limit fungsi kelas 12. Kita lihat materinya. Nah, kita akan mengamati beberapa fungsi, yaitu konsepnya adalah untuk pemahaman intuitif limit fungsi. Kita lihat di fungsi X plus 1 untuk X-nya anggota bilangan real. Oke, X plus 1. Kita gambar fungsinya. Kita lihat untuk X-nya berapa? X-nya mendekati 2. Oke, mendekati 2. Berarti kita dekati dari kiri dan dari kanan. Ya. Kita lihat dari sini, ketika X-nya mendekati, kita ganti dengan 1, hasilnya berapa? 1 ditambah 1, hasilnya 2. Gitu. Ketika X-nya 1,5 berarti jadi 1,5 ditambah 1, jadi 2,5. Dan seterusnya hingga 1,999. Boleh 9-nya ditambahin nanti nggak apa-apa. Karena Ibu di sini terbatas, maka keterbatasan tempat ya. Maka Ibu ambil 3 digit di belakang koma. Sehingga ketika X-nya diganti 1,999, ini akan jadi 1,999 ditambah 1. Hasilnya adalah 2,999. Nah, begitu juga untuk yang kanan. Sebelah kanannya 2 gitu ya. Karena X-nya mendekati 2, jadi dekat dengan 2 dari kiri, dekat dengan 2 dari kanan. Oke, setelah kalian mendapatkan ini, kalian bisa gambar fungsinya, dipasangkan 1,2. 1, 2 di sumbu Y. Gitu ya, ini sumbu X, sumbu Y. Lalu 1,5, 2,5. 1,5 dengan 2,5. Oh, pasang. Berarti di sini kita sudah bisa menggambar garis dari dua titik ini. Tarik aja garis panjang tanpa melihat ini, otomatis pasti akan terpasangkan semua X dan Y di kolom ini, gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, kalau kita amati dari tabel maupun grafik ini, maka kita akan memperoleh hasil pengamatannya, yaitu ada tak hingga banyak bilangan real yang mendekati 2. Nah, ini kan banyak ya, mendekati 2 nih. Oke ya, mendekati 2. Nah, terus setiap titik di sumbu X mempunyai pasangan di sumbu Y, benar kan ya? Jadi ketika X-nya dimasukkan berapapun, pasti akan punya pasangan di sumbu Y-nya. Ketika X-nya dimasukkan 1, pasangannya 2. Ketika X-nya dikasih 1,5, pasangannya adalah 2,5 gitu ya. Dan tak hingga banyak gitu ya. Jadi setiap titiknya ada. Nah, yang ketiga kita bisa lihat nilai pada fungsi mendekati 3 pada saat X mendekati 2. Kalian lihat, di sini kan Y-nya itu mendekati dari 2,5. Dari 2, 2,5, 2,7, 2,9, 2,99, 2,999. Nah, ini mentoknya kan ke mendekati 3 ya. Ini kan mendekati 3. Begitu juga yang dari kanan. 4 turun jadi 3,7, 3,5, 3,1, 3,01 sampai 3,001. Lah, ini akan juga mendekati ke angka 3. Oke. Nah, jadi terlihat walaupun dia didekati dari kiri maupun dari kanan, hasilnya juga akan sama-sama 3 gitu ya. Jadi, secara intuitif maka dapat kita simpulkan bahwa limit fx untuk x-nya menuju 2, ini fx menuju A dulu, ini sama dengan L, secara umum ya, tulisannya seperti itu. Nah, ini akan jadi, kita lihat, fx-nya apa? Fx-nya adalah x plus 1. X-nya menuju berapa tadi? Mendekati 2. Ini mendekati 2, gini ya.
Ini X menuju 2. Nah, hasilnya berapa? Karena dari kiri sama dan dari kanan, maka ini hasilnya adalah 3. Nah, kalau kalian lihat di grafiknya, di sini kan berarti ada angka 2 di sini ya. Nah, ini di titik ini nih. Ini kan nyambung ya, dari kiri nyambung. Nah, pasti ada nilai limitnya. Inilah nilai limitnya 3. Gitu. Ya. Jadi, ketika limit kiri sama dengan limit kanan, maka nilai limitnya ada, yaitu bernilai sama. Gitu. Oke, kita lanjutkan di fungsi yang kedua. Ini juga sudah kalian amati di pertemuan sebelumnya, yaitu untuk fungsi x kuadrat plus 1, x kuadrat min 1 per x min 1. Dengan syaratnya x-nya tidak sama dengan 1. Oke, kita lihat. Gimana kalau kita dekati dari kiri maupun dari kanan? Bedanya apa sih, Bu, dengan fungsi yang tadi? Kok kayaknya gambarnya sama aja ya? Nah, di sini kita ada syarat. Syaratnya itu pasti di bagian penyebut, x-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Berarti intinya yang di penyebut itu kan ada x min 1. Ada fungsi x min 1. Itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau tidak boleh sama dengan 0, ini kan kalau digeser kan negatif digeser jadi penjumlahan. Berarti ini jadi positif ya. Tidak boleh sama dengan negatif geser jadi positif. Berarti jadi 1. Berarti x-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, kalau yang pertemuan tadi, slide tadi, ini dia tertutup. Ada lingkaran hitam. Nah, ketika x-nya 2, jelas hasilnya sama dengan 1. Tapi kalau di sini kita lihat hasilnya bentuknya adalah terbuka gitu ya. Oke. Jadi tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Yuk kita amati. Kalau dari kiri berapa nilainya ini? Mendekati 2. Ini mendekati 2. 1,9, 1,99, 1,999 ya. Nah, dari sini juga sama nih. Oke, mendekati 2. Nah, walaupun tidak terdefinisi di x-nya sama dengan 1, tetapi nilai limit fungsi f(x) untuk x-nya menuju A, x menuju A nilainya adalah L, ya, rumus umumnya, penulisan secara umum, maka kita bisa tulis sesuai fungsinya, x-nya tadi mendekati 1, berarti x menuju 1. Untuk fx-nya apa? Fx-nya ini, x kuadrat minus 1 per x minus 1. Hasilnya berapa? Secara intuitif kalian sudah dapat. Di sini secara dari kiri pendekatannya maupun dari kanan hasilnya sama-sama 2. Nah, seperti ini. Jadi, walaupun tidak terdefinisi di sini karena dia terbuka, nih ya, tidak bulat penuh, tetapi nilai limitnya tetap ada, yaitu berapa? Nilainya adalah 2. Oke, mulai paham? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan mengamati fungsi yang bentuknya seperti ini. Fx-nya itu berbentuk x kuadrat kalau x-nya kurang dari sama dengan 1. Dan x-nya, fungsi fx-nya itu berbentuk x plus 1 kalau x-nya bernilai lebih dari 1. Nah, kita lihat di tabel. Yuk, kita hitung. Ketika x-nya 0, 0 kan berarti kurang dari sama dengan 1. Kita masuk sini. 0 kuadrat, 0. Ya. Sekarang, ketika x-nya 0,5. 0,5 itu kan masih kurang dari sama dengan 1. Berarti nilai x-nya berapa? 0,5 dikuadratkan sama dengan 0,25. Nah, begitu.
terus hingga X kurang dari 1. Nah, Bu, ini kan ada tanda sama dengan, berarti kalau X-nya sama dengan 1 berapa? Kalau X-nya sama dengan 1 masuk mana, Bu? Kalau X-nya sama dengan 1, berarti masuk sini ya. Ini masuk sini. Nah, ini akan diperoleh Fx-nya, berarti F1 ini sama dengan 1 kuadrat. Nilainya sama dengan 1. Gitu. Oke, makanya dia ada bulat di sini, karena dipenuhi. X-nya sama dengan 1 boleh. Nah, sekarang kita lihat pendekatan yang dari kanan. Ini kan dari kiri, menuju angka berapa? Menuju angka 1. Ya. Karena kita lihat yang dari kanan. Kalau Fx-nya sama dengan X plus 1, maka kita lihat ketika X-nya sama dengan 2, Fx-nya sama dengan, karena 2 berarti lebih dari 1, berarti 2 ditambah 1, 3. Ketika X-nya 1,7 berarti kan masih lebih dari 1. 1,7 lebih dari 1. Sehingga Fx-nya diperoleh 1,7 ditambah 1 atau 2,7. Dan seterusnya hingga kalian lihat di sini sudah mulai mendekati angka 2. Nah, di sini ada angka 2. Oke. Nah, kita lihat. Oh, berarti dari tabel di sini mendekati 1 saat dari kiri, mendekati 2 saat dari kanan gitu ya. Nih. Oke. Berarti ada 2 pendekatan. Nah, kalau ada 2 pendekatan, ada 2 nilainya berbeda, kalau dari kirinya berbeda dengan dari kanan, maka dikatakan tidak memiliki limit. Nah, kalau yang tadi kan kalian bisa lihat memiliki limit ya, sama-sama 2, sama-sama 3 gitu ya. Pendekatan dari kiri maupun dari kanan. Oke. Nggak apa-apa, nggak punya limit. Jadi, cirinya kalau secara perhitungan menggunakan tabel, yaitu pendekatannya berbeda. Nilai pendekatan dari kiri maupun kanan beda. Itu untuk yang tidak punya limit. Tidak punya limit. Selain itu, kita lihat dari grafiknya, itu akan ada putus di sini. Kalian lihat, ya, ada putus grafik di sini. Ada 2 nilai di X mendekati 1. Kalau misalnya yang ditanya adalah limit X mendekati, misalnya Ibu ambil berapa ini? 0, X menuju 0. Untuk Fx. Nah, Fx. Jelas nilainya berapa? 0. Berarti dari sini menuju 0, dari kanan juga menuju 0. Berarti sama dengan 0. Harus dari grafik seperti itu ya. Sekarang kalau misalnya Ibu ambil nilai limitnya Fx-nya masih sama ya, ini ya. X kuadrat untuk X-nya kurang dari sama dengan 1 atau X plus 1. Untuk X lebih dari 1. Kalau limitnya X-nya menuju, misalnya Ibu ambil dari sini, 1,5. 1,5. Oke, Fx-nya masih sama. Nilainya berapa dari grafik? Nilainya kalian bisa lihat langsung seret, oh ini tidak putus. Berarti ini jelas limitnya adalah, nilainya adalah 2,5. Seperti itu melihatnya ya. Gitu. Nah, ini tidak punya limit karena dia punya 2 nilai, padahal yang diminta 1. Begitu juga untuk yang di slide sebelumnya. Nah, kalau yang ditanya adalah limitnya untuk X mendekati berapa ini? Misalnya 2. Di sini ya, 2 Ibu ambil. 2 untuk X kuadrat minus 1 per X min 1. Hasilnya berapa di situ? Hasilnya 2, pasangannya berapa? 3. Berarti hasil nilai limitnya adalah 3. Kalau dari grafik. Nah, nanti kalau misalnya ada soal membaca grafik, kalian sudah bisa untuk menghitung limit, gitu ya. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, dari kita mempelajari limit-limit tadi, cara menghitungnya, kita lihat definisinya lagi. Misalkan f adalah sebuah fungsi dari bilangan real ke bilangan real, misalkan L dan C anggota himpunan bilangan real, maka limit fx untuk x-nya menuju C nilainya adalah L. Jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Nih, kita lihat caranya. Limit, ini kan dibacanya ya, limit fungsi fx untuk x mendekati C adalah L. Lalu yang kedua, kita menyatakan bahwa fx mendekati L ketika x mendekati C, yang terdefinisi pada selang interval yang memuat C, kecuali mungkin di C sendiri. Yang ketiga, nah ini adalah konsep utama yang mau Ibu sampaikan, yaitu dari limit kiri dan limit kanan. Limit fungsi mempunyai sifat. Kalau limit seperti ini, limit fx untuk x menuju C itu nilainya L. Jika dan hanya jika limit fx didekati dari kiri itu tandanya negatif. Ini Ibu sudah tuliskan. Ya, didekati dari kiri. Nilainya L. Limit fx didekati dari kanan juga nilainya L. Jadi kalau kiri itu simbolnya negatif, ya. Kalau kanan simbolnya positif. Nah, gitu. Oke. Mulai paham ya dari sini. Yuk kita lihat. Oke. Kalian lihat tadi kan sudah dibentuk seperti ini kan. Didekati dari kiri. Berapa nilainya tadi? 2. Ini yang mendekati 2. Didekati dari kanan. Nilainya adalah 2. Sehingga limit kirinya ini negatif ya, berarti kiri. Nah, kiri. Oke. Kiri itu nilainya 2, seperti ini. Lalu yang kanan, ini kanan ya, kanan nilainya juga 2. Nih, makanya limitnya untuk x mendekati 1 nilainya 2. Nah, dari definisi yang sebelumnya, kita lihat. Kalau limit kiri dan limit kanannya sama nilainya, artinya nilai limit fungsinya itu ada, yaitu bernilai sama dengan limit kiri dan limit kanan. Nah, berarti bisa Ibu tulis. Limit kirinya nilainya 2, limit kanannya nilainya 2. Ini berdasarkan definisi. Menurut definisi ya, diperolehlah limit untuk x menuju 1, fungsi x kuadrat minus 1 per x minus 1 nilainya adalah 2. Oke. Nah, sekarang kalian bisa lihat dari contoh 6.1. Seekor lebah diamati sedang hinggap di tanah pada sebuah lapangan, Pak. Pada keadaan dan interval tertentu, misalkan lebah tersebut terbang mengikuti fungsi. Nah, fungsinya ini. Coba, kita akan menunjukkan grafik lintasan terbang lebah. Oke. Ilustrasinya, ini ilustrasi gerakannya. Nah, kita akan melihat limit fungsi ft ketika t-nya mendekati 1 dan t-nya mendekati 2. Nah, di sini. Ya. Oke. Secara grafik fungsi nilainya sama ya. Nilainya sama. Dia akan naik, lalu konstan, lalu akan menurun. Oke, untuk mendekati 1 nilainya dari kiri 5, dari kanan 5. Karena ini konstan maka jelas 5, 1,5. Ini 5 terusnya sepanjang 1 sampai 2. Oke. Ini dari untuk mendekati 2 ya, dari kirinya 5, ini konstan. 5 dari kanannya, ini juga mendekati 5, 4,995 sehingga diperoleh
Nah, limit fungsinya adalah 5 pada saat T mendekati 1. Dan pada saat T mendekati 2, nilai limit fungsinya adalah 5 juga. Jadi sampai sini cukup paham ya mengenai penghitungan limit secara intuitif, terus penggunaan teorema limit. Oke. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WA yang sudah Ibu share nomornya di Google Classroom. Oke, sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Silakan dikerjakan latihannya di modul yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, nanti akan Ibu hitung nilai latihan tersebut sebagai nilai tugas yang pertama. Jadi, silakan dicoba dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jika ada kesulitan menggunakan Google Classroom, boleh mengirim tugas melalui WA ke nomor Ibu dengan disertakan nama, kelas, dan nomor absen. Oke, baik seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.